Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti tetap diberkati oleh Tuhan. Walaupun saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita dan siap memberkati kita hari ini dengan hal-hal yang luar biasa dan istimewa. Kita akan serahkan ibadah kita pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Saya persilakan saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Terpujilah nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa saudara ada dalam lindungan Tuhan. Kita akan puji Tuhan. Kita akan muliakan Tuhan. Mari kita katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Tetapi sesungguhnya, di dalam persoalan kita, pergumulan kita, ada Allah yang peduli. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita.
Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan sebab kami penuh yakin dan percaya bahwa anugerah-Mu menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini adalah karena anugerah-Mu. Kami sehat sampai saat ini adalah karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, tinggal menyertai kami dalam ibadah keluarga yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan ada di rumah kami. Tuhan ada dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji termuliakanlah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Tentu saudara punya pengalaman selama seminggu yang lalu. Saat ini diberikan waktu kepada kita untuk menyampaikan kesaksian kepada Tuhan dan kepada sesama kita yang hidup di dalam Tuhan. Salam teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Saya harap kalian sehat-sehat semua. Kalian semua dalam perlindungan Tuhan. Jadi pada hari ini saya mau bersaksi tentang betapa baiknya Tuhan bagi hidup saya gitu ya. Jadi karena pandemik virus corona ini saya tidak kuliah. Maksudnya bukannya tidak kuliah, tapi kegiatan kuliah tatap muka itu diadakan secara online gitu ya. Jadi awalnya saya berpikir gimana ya, udah bayar uang kuliah mahal gitu kan, dan maksudnya sayang juga uang kuliah kalau misalkan sampai pada akhirnya kuliah itu ditiadakan. Ternyata puji Tuhan banget, ternyata kampus saya itu bisa ngasih fasilitas untuk kuliah online gitu ya. Dan selain itu mungkin ada beberapa dari teman-teman semua yang berpikir dari dampak dari virus corona ini mungkin susah secara ekonomi dan susah untuk ngapa-ngapain gitu ya. Cuman satu hal yang boleh kita syukurin adalah teman-teman, kita lebih bisa banyak waktu gitu sama keluarga. Jadi mungkin sebelum ada virus corona ini saya kuliah dan jarang di rumah gitu kan. Cuman semenjak ada virus ini, puji Tuhan banget saya bisa lebih sering di rumah, lebih bisa interaksi di rumah, lebih bisa ngeliatin orang-orang di rumah lah. Dan itu merupakan suatu kesenangan buat diri saya sendiri gitu ya. Dan puji Tuhan banget sampai sekarang satu keluarga itu sehat, nggak ada yang sakit, nggak ada yang kenapa-napa gitu ya. Dan itu berkat Tuhan yang benar-benar luar biasa gitu ya. Ketika kita bisa ngelihat keluarga kita yang masih utuh dan masih sehat gitu ya. Mungkin bagi teman-teman bisa mensyukuri juga untuk beberapa hal yang mungkin teman-teman tidak bisa syukuri sampai sekarang gitu ya. Dengan adanya virus ini kita diajarin untuk lebih menghargai waktu bareng keluarga, kita lebih menghargai waktu ketika ketemu orang. Sekarang ketika kita nggak bisa berusaha ketemu, ketika kita lagi nggak bisa ketemu sama orang, kita pengen banget gitu ya teman-teman untuk ketemu sama orang. Tapi ketika kita punya waktu, kadang kita tidak menghargainya gitu. Jadi sebenarnya dari pandemi ini banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajarin dan bisa kita syukuri gitu ya teman-teman. Dan satu hal lagi yang bisa saya syukurin adalah ketika kemarin ibadah Paskah gitu ya. Mungkin bagi saya Paskah itu adalah kegiatan tahunan biasa, dan ya mungkin perasaannya, feelingnya udah hilang gitu ya. Jadi kayak ya udahlah ibadah tahunan dan segala macam. Cuman ibadah Natal tahun ini tuh beda banget gitu ya, nggak bisa datang ke gereja segala macam. Jadi lebih di rumah sendiri ngakuin ibadah. Dan puji Tuhan banget kemarin saya waktu hari Minggu, ketika sore-sore saya ngangkat pujian sendiri, main gitar segala macam. Saat itu saya merasa kayak, oh iya ternyata Tuhan tuh ada gitu, Tuhan itu hadir. Dan saya mulai merasa, ya saya rindu akan kehadiran Tuhan gitu. Semenjak kemarin saya bisa ngambil waktu saya sendiri, saya lebih menghargai gitu. Ketika nanti saya tidak bisa datang ke gereja lagi, saya ingin lebih mensyukuri, lebih menghormati gitu tentang keberadaan Tuhan di rumahnya gitu. Jadi dari pandemi virus corona ini banyak banget teman-teman yang bisa kita syukurin. Dan sekian kesaksian dari saya, semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Sambil kita menyanyikan pujian nomor 180, akan ada hujan berkat. Maka beri waktu kepada kita untuk memberikan persembahan kita untuk Tuhan.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, Allah yang boleh kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali mau bersyukur kepada Engkau, karena kami masih diizinkan untuk melakukan pujian dan penyembahan di rumah kami masing-masing. Kami juga Tuhan izinkan untuk berkarya dalam segala keterbatasan di rumah kami masing-masing. Allah Bapa di surga, biarlah melalui segala keterbatasan yang kami alami, kami boleh mengalami dan kami boleh melihat bahwa kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Biarlah melalui segala keterbatasan ini kami tetap boleh mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami boleh mengalami kehadiran Tuhan. Kami juga boleh menikmati indahnya bersama dengan Tuhan. Allah Bapa di surga, pada pagi ini kami mengingat akan jemaat kami yang sedang sakit, mereka yang menantikan hasil uji lab, mereka yang sedang menantikan akan dioperasi. Allah Bapa di surga, biarlah kami meminta Engkau untuk turun tangan, untuk campur tangan dalam segala ikhtiar yang telah mereka usahakan. Biarlah semuanya itu boleh memberikan hasil yang baik. Tuhan jamah dan sembuhkan. Biarlah melalui peristiwa ini, setiap anak-anak Tuhan boleh merasakan bahwa hidup mereka hanya bergantung kepada kemurahan Tuhan. Allah Bapa di surga, pada pagi juga kami mengingat akan saudara-saudara seiman kami yang telah lanjut usia, para lansia kami. Tuhan, biarlah Engkau melawat mereka, memberkati mereka, memberikan kebahagiaan kepada mereka. Sekalipun tubuh mereka sudah merosot, namun Tuhan kami mohon, biarlah mereka tetap dapat hidup dengan kekuatan dari Tuhan, oleh karena imannya kepadamu. Berkatilah mereka yang mengasihi dan merawat mereka. Biarlah Tuhan sendiri melawat dan menyertai selalu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Indonesia dan dunia. Biarlah Engkau mau melawat dunia ini Tuhan, yang sedang dilanda oleh virus corona. Terima kasih Tuhan atas usaha-usaha yang telah dilakukan manusia untuk menemukan penangkalnya. Tuhan, tolong biarlah vaksin yang ditemukan dapat segera diimplementasikan dan dapat menyembuhkan akan penyakit ini. Tuhan, biarlah virus ini dapat segera berlalu. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta jajarannya dari pusat sampai dengan daerah. Biarlah mereka tetap dapat menemukan cara-cara yang baik, terobosan-terobosan untuk menggerakkan kembali, membangkitkan kembali perekonomian rakyat. Bapa di surga, Engkau juga tolong usaha pemerintah untuk menyediakan jaring pengaman sosial. Biarlah semua itu dapat berjalan dengan baik dan lancar dan dapat diterima dan dinikmati oleh mereka yang sungguh-sungguh membutuhkannya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini. Biarlah setiap kali kami memberikan persembahan, kami boleh selalu bersyukur dan boleh menyadari bahwa hidup kami, karya kami, keberhasilan kami, semua karena anugerah daripadamu semata. Berkatilah perusahaan di mana kami bekerja. Berkatilah toko kami. Berkatilah usaha-usaha kami. Biarlah semuanya itu boleh mencukupkan kehidupan keluarga kami. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah perkataan Kristus boleh tinggal dalam kehidupan kami, dan kami boleh hidup di dalamnya. Berkatilah hamba Tuhan yang telah mempersiapkan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini anugerah Tuhan berlimpah buat kita. Kita masih boleh ada, tiba di hari Minggu ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Saya mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan yang ditulis oleh Yohanes pasal yang ke-21. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Hari ini saya memberi tema kepada khotbah saya adalah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ketidakpastian. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus,
Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab dia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat dan penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menurut sebuah penelitian bahwa ketika manusia menghadapi keadaan yang baru yang menggoncangkan, apalagi diwarnai dengan kedukaan dan ketakutan, maka biasanya ada 3 tahap yang dilalui oleh manusia. Yang pertama penyangkalan, yang kedua kemarahan, dan yang ketiga penerimaan. Apa yang dihadapi Petrus pada waktu-waktu itu mungkin adalah demikian. Petrus adalah salah satu dari murid Yesus yang galau pada waktu berita kebangkitan Kristus itu diumumkan. Sebelum peristiwa salib, Petrus selalu tampil sebagai pemerkasa, pemimpin, pemberi solusi. Kini dia menemukan dirinya sebagai seorang yang menyangkal Kristus, rapuh, penakut, gagal, dan tidak dapat memenuhi kata-kata janjinya sendiri. Setelah diberitakan bahwa Kristus bangkit, tentu Petrus bertanya di dalam dirinya sendiri, apakah aku masih punya masa depan di dalam kelompok ini? Akankah aku diakui lagi sebagai seorang murid sementara aku telah menyangkal dia? Masihkah aku akan diterima di antara teman-teman di tempat yang paling depan sebagaimana biasanya? Kehidupan Petrus penuh dengan ketidakpastian. Hari-hari ini banyak orang juga mengalami hal-hal yang dialami oleh Petrus. Beberapa orang menjadi galau. Ada rasa takut, ada khawatir, ada kesedihan, ada ketidakpastian tentang masa depan. Di dalam Facebook dari Humas, beberapa orang curhat kepada kami. Mereka adalah kuli bangunan dari Bandung. Sekarang terjebak di kota Jakarta. Jangankan untuk membayar kontrakan rumah, untuk makan sehari-hari saja mereka susah. Banyak orang hidup dalam ketidakpastian. Beberapa orang bertanya, sampai kapan virus COVID-19 ini akan berhenti? Media menulis ada serombongan pekerja yang sedang terancam oleh PHK. Beberapa keluarga mengalami kedukaan yang dalam. Beberapa orang ada di karantina menunggu kepastian akan positif atau akan negatif.
Di masa yang ketidakpastian yang dihadapi oleh Petrus mengambil keputusan untuk mengisi waktu luangnya dengan pergi melaut. Kegiatan lama yang Petrus dulu pernah tekuni. Mungkin dengan pertimbangan, kalau dia mendapatkan hasil, bisa memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dari teman-temannya. Dan sekaligus juga untuk menghilangkan kegalauan yang ada dalam hatinya, sehingga dia dapat konsentrasi di dalam pekerjaan menjala ikan. Akhir-akhir ini banyak orang mengisi kekosongan, ketidakpastian, waktu-waktu luangnya dengan macam-macam kegiatan. Beberapa bermain game, beberapa mengisi TTS, beberapa melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengisi waktu luang. Beberapa juga menghabiskan waktu untuk ngemil, banyak-banyak tidur, dan macam-macam kegiatan. Apa yang dilakukan oleh Petrus adalah pilihan yang baik menurut kita. Dia pergi melaut dan berusaha untuk mencari nafkah. Tapi sayangnya dia gagal lagi. Di dalam urusan iman dia sudah gagal. Sekarang dalam kegiatannya mencari makanan di lautan juga mengalami kegagalan. Yohanes yang tadi kita telah baca mencatat demikian. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mengapa mereka tidak tahu? Ada kemungkinan mereka terlalu repot dengan perasaan mereka sendiri. Mereka masih terbayang-bayang akan peristiwa apa yang dialami oleh guru mereka. Mungkin mereka juga kecewa oleh karena jala mereka malam itu gagal mendapatkan ikan yang mereka harapkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada satu berita gembira di dalam pembacaan kita tadi, bahwa Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya hidup dalam ketidakpastian. Di tengah ketidakpastian yang dihadapi oleh para murid, Tuhan Yesus hadir di sana. Meskipun mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah Tuhan, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Bukankah kita juga sering mengalami hal yang sama? Kita tidak tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, tetapi sebenarnya Tuhan ada. Sesudah sarapan, Tuhan Yesus tidak mengevaluasi, menegur atau bertanya kepada Petrus, "Petrus, mengapa engkau kembali menjala ikan? Bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa kamu harus menjala manusia? Apakah engkau pikir bahwa saya tidak sanggup memberi kamu makan? Atau tahukah kamu kenapa kamu mengalami kegagalan dan kegagalan?" Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah membahas hal-hal yang negatif. Dia mengarahkan Petrus kepada hal yang lain. Ia mengajak Petrus untuk memeriksa hatinya. Periksa hatimu, Petrus. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Tuhan lebih mementingkan hati daripada semua yang kita ucapkan dan kita lakukan. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Seringkali Tuhan membiarkan kita gagal supaya kita kembali kepadanya. Sebagaimana hari itu dialami oleh Petrus. Sampai pada hari ini belum ada obat yang ditemukan untuk membasmi pandemi COVID-19. Di dalam sebuah grup saya bertanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dunia kedokteran begitu maju dibantu dengan teknologi canggih dewasa ini. Begitu banyak negara-negara yang begitu ahli dalam bidang perobatan. Tetapi mengapa tidak dapat menemukan obat untuk pandemi yang telah membunuh begitu banyak orang? Seorang tua dan berhikmat menjawab demikian. Menurut saya orang awam ini, Mayor, Tuhan sedang berbicara kepada manusia. Karena keangkuhan manusia yang kelewat batas. Mereka mau lebih hebat dari Tuhan. Menciptakan segala macam. Melegalkan LGBT yang Tuhan benci.
melegalkan orang-orang membunuh orang hanya karena tidak seiman. Dan akhirnya Tuhan izinkan hal ini hadir. Satu makhluk kecil yang kasat mata, yang sebenarnya mudah dibasmi, tetapi sampai pada hari ini tidak dapat diselesaikan. Artinya manusia tidak dapat menyombongkan diri. Ilmu kedokteran sampai pada saat ini tidak dapat menjelaskan dengan rinci dan pasti satu makhluk yang disebut dengan virus corona. Hanya Tuhan yang tahu segalanya. Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa engkau bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri. Barangkali Tuhan Yesus sedang berdiri di samping kita dan bertanya, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Bagi sebagian orang pada saat ini makanan adalah masalah utama. Barangkali sebagian orang mengambil keputusan sebagaimana yang dilakukan oleh Petrus. Apapun yang terjadi, saya akan pergi dan mencari nafkah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada Petrus dan murid-murid lain bahwa ada hal yang lebih penting daripada sekedar makanan, yaitu relasi mereka dengan Tuhan, menikmati keintiman dengan Tuhan, membangun hubungan kasih dengan Tuhan, menyediakan banyak waktu untuk ngobrol dengan Tuhan. Dan itu yang sedang Tuhan tanyakan kepada kita semua. Di tengah-tengah masa yang tidak pasti ini, Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah engkau mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Tuhan hadir di tengah-tengah ketidakpastian kita. Saya mengajak kita menyanyi satu pujian di dalam lagu buku nyanyian Bala Keselamatan 275. Kita akan menyanyi pujian ini sambil kita melihat kedalaman hati kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan pada hari-hari ini. Tersedia waktu yang sangat banyak di masa kita bekerja dari rumah ini untuk kita bisa mengambil waktu doa dan berbicara kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tuhan hadir di tengah-tengah ketidakpastian kita.
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu bahwa sampai pada saat ini oleh anugerah-Mu kami masih ada seperti saat ini. Kami bersyukur untuk semua fasilitas yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk semua orang yang Tuhan pakai untuk memberkati kami. Kami sungguh menyembah sujud di hadapan-Mu sebagai Allah yang agung. Oleh karena tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan apa-apapun. Bapa yang Maha Kasih, kami mau berdoa secara khusus untuk pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami. Saat-saat ini mereka pun mengalami hal-hal seputar ketidakpastian. Dan mereka pun mengalami apa yang namanya kebingungan. Bapa, maka sebagai umat-Mu kami merendahkan diri di hadapan-Mu, memohonkan hikmat supaya Engkau memberikan kepada pemimpin-pemimpin kami keahlian, hikmat yang dari Tuhan untuk memimpin bangsa ini, untuk presiden kami, untuk semua tim yang telah dibentuk bagi pemerintah kami baik di pusat maupun di daerah. Kami juga berdoa untuk pemimpin gereja kami, mulai dari kantor pusat teritorial, kantor pusat divisi, sampai kepada pelayanan-pelayanan di daerah. Bapa, berikan kepada kami semua hikmat untuk berjalan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Sekiranya Engkau mendapati ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon ampunan-Mu. Bapa, ketika kami menjadi sombong oleh karena kemampuan-kemampuan kami, maka Engkaulah yang memberitahukannya kepada kami di dalam hati kami yang paling dalam. Kesempatan ini Bapa, Engkau ingatkan kami untuk sungguh-sungguh hidup bersama, berjalan dengan Tuhan. Bapa yang baik, beri kami waktu, beri kami pemikiran, berikan kami sikap hati untuk dapat menerima hal-hal yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami mohon berkat-Mu untuk opsir pemimpin kami, Bapak dan Ibu Kolonel POA yang Tuhan tempatkan bersama-sama dengan kami di Korps 2. Berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat bijaksana untuk menjadi wakil Tuhan. Memberikan kepada kami wejangan-wejangan sehingga kami boleh bersama-sama bergandengan tangan berjalan di jalan Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk para opsir setempat yang terus melayani meskipun terbatas oleh macam-macam tantangan. Tuhan berikan kesatuan hati untuk kami dapat menunaikan tugas di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk semua umat-Mu di Korps 2 Jakarta ini. Saudara-saudara kami beberapa di antara mereka tidak dapat bekerja. Tuhan memberikan berkat berkelimpahan dari surga. Sehingga kami dapat melalui masa-masa sulit ini dengan pertolongan dari Tuhan. Bapa di surga, kami juga memohonkan roh yang baik untuk kami semua. Berikan kepada kami hati untuk saling membantu, saling memperhatikan, saling mengasihi, untuk kami bergandengan tangan berjalan di waktu-waktu yang tidak pasti ini. Terima kasih banyak Bapa, berkat-Mu untuk kami sekalian. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bahwa Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.